Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan novel sejarah yang saya buat, yang berjudul Cerita Saya Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Melanita. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Walaupun hidup penuh dengan kesederhanaan, tetapi saya dan keluarga saya masih bisa menciptakan kebahagiaan di keluarga dengan kebersamaan. Rumah tangga yang dilandasi keimanan akan bermuara pada keteduhan dan kebahagiaan. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai seorang nelayan, dan ibu saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Hidup di dunia ini seperti menaiki gunung. Semua orang punya tujuan untuk sampai di puncak. Tapi di perjalanan, tidak hanya pemandangan indah yang akan ditemui, melainkan juga jurang-jurang gelap yang membuat kita ngeri. Saya mempunyai impian untuk menjadi seorang pramugari. Setelah saya lulus SMA, saya ingin melanjutkan di sekolah penerbangan. Menjadi seorang pramugari adalah cita-cita saya dari masih duduk di bangku SMP. Dan sampai saat ini, saya harus banyak belajar, terutama dalam bahasa Inggris, agar saya bisa menggapai cita-cita saya. Pada masa pandemi ini, Corona membuat semua orang menjadi cemas dan takut, di mana juga kita yang masih sekolah harus melakukan kegiatan belajar mengajar dengan daring. Belajar di rumah memerlukan akses internet, dan terkadang pernah sekali saat mengumpulkan tugas, jaringan pun hilang. Untungnya di tempat terdekat ada kafe, dan saya pun pergi ke kafe untuk memakai wifi dengan membayar hanya 2.000 saja. Tetapi sekarang kita sudah mulai belajar secara tatap muka, walaupun dengan terbatas dan harus mematuhi protokol kesehatan. Kita belajar di masa pandemi ini, kita juga harus tetap semangat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya sudah memasuki kelas 12. Sebentar lagi akan lulus. Walaupun sekarang belajar mengajar dengan batas yang cukup, tetapi saya harus belajar dengan giat, dan saya harus memanfaatkan waktu yang ada belajar dengan baik sebelum lulus. Janganlah bermalas-malasan, harus tetap semangat, biar lulus dengan lulusan bermutu. Saya yakin, dengan saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya bisa lulus dengan lulusan bermutu. Saya berharap saya dapat membanggakan kedua orang tua saya jika suatu hari saya... Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul keluarga saya. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, tapi kalau masalah ekonomi alhamdulillah masih berkecukupan. Ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ayah saya bekerja sebagai karyawan swasta. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, sedangkan adik saya masih sekolah duduk di bangku SMP. Cita-cita saya hanya ingin bekerja di perkantoran, seperti di bank, menjadi salah satu karyawan terbaik. Saya suka melihat pakaian pekerja bank yang rapi, bersih, dan sopan, dan cara bicara lembut dan tidak kasar. Dan pegawai bank pun ramah. Bagi saya, belajar dalam masa pandemi kurang menarik, dalam mata pelajaran masih kurang dipahami. Tapi ada segi enaknya, biasanya diberikan toleransi pada waktu yang dikasih, dan dapat membagi-bagi kesibukan dalam pembelajaran daring. Keadaan terkini dari teknologi informasi dan komunikasi tidak secara otomatis menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan berkualitas. Upaya yang bisa dapat saya lakukan supaya menjadi lulusan SMA bermutu dengan belajar, dengan mengerjakan tugas tepat waktu supaya memperoleh nilai yang baik dan memuaskan. Belajar bersungguh-sungguh, intinya setiap ada niat pasti memberikan hasil yang terbaik. Bagi saya, untuk membahagiakan orang tua itu adalah hal yang terpenting. Mendengarkan nasihatnya, luangkan waktu untuk banyak berbicara kepada orang tua, berdoa untuk orang tua, bantu ringankan beban orang tua, taat dan patuh.
Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan novel sejarah yang saya buat yang berjudul Cerita Saya Belajar di Masa COVID-19. Perkenalkan, nama saya Jenny Erika Prasetyo. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Meskipun terlahir di keluarga yang sederhana, saya sangat bahagia. Saya memiliki orang tua yang perbedaan usianya sangat jauh. Perbedaan usia orang tua saya adalah 10 tahun. Saya merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Cita-cita saya adalah menjadi orang yang sukses dalam karir apapun dan membahagiakan kedua orang tua saya. Sekarang saya sudah kelas 3 SMA. Dalam hitungan bulan saya akan lulus. Setelah lulus SMA, saya berencana untuk melanjutkan sekolah di luar negeri, yaitu Taiwan. Dan saya akan sekolah sambil bekerja di sana. Walaupun itu tidaklah mudah, tapi saya harus berjuang demi masa depan yang saya impikan. Semangat belajar selama pandemi. Di saat masa pandemi ini, kegiatan belajar yang seharusnya tatap muka terpaksa harus dilakukan secara daring ataupun online. Selama pandemi ini, kami sebagai murid tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, yang membuat kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dan kami dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Walaupun pandemi seperti ini tidak akan mematahkan semangat kami dalam belajar. Selama ada COVID-19 ini, kami tidak dibolehkan berkumpul yang membuat tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Namun, menyelesaikan masalah ini adalah dengan pertemuan virtual, yaitu video call dengan teman-teman lainnya. Seiring berjalannya waktu, kami diperbolehkan sekolah tatap muka dengan terbatas dan harus mematuhi protokol kesehatan. Dan itu membuat kami lebih semangat lagi dalam belajar. Tidak terasa sebentar lagi saya akan lulus. Walaupun sekarang belajar dengan tatap muka terbatas, saya harus belajar dengan giat, mengerjakan tugas dengan teliti agar tidak salah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya berharap saya dapat membanggakan orang tua saya dengan sekolah di luar negeri dengan lulusan bermutu. Dan saya dapat menjadi orang yang sukses, meningkatkan derajat ekonomi keluarga saya. Dengan itu, saya harus taat dan berbakti kepada orang tua saya. Orang tua saya selalu mengajarkan. COVID pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sampai akhirnya COVID masuk ke Indonesia dan sekolah diliburkan pada pertengahan bulan Maret, Mei, dan April. Awalnya liburnya 2 minggu. Itu sangat membuat saya amat senang karena liburnya lama. Tapi lama-kelamaan liburnya makin bertambah. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan sampai ke tahun. Belajar lewat daring itu menurut saya amat susah karena kita harus tepat waktu mengerjakan tugas biar tugas tidak terlalu menumpuk. COVID pun masih berlanjut pada waktu saya kelas 11 dan sekolah sempat mengadakan PTM. Tetapi itu hanya bertahan sekitar 1 minggu atau 2 minggu karena COVID tetap masih berlanjut. Itu sangat membuat amat saya sedih karena saya tidak bisa bertemu teman dan pastinya tidak mendapat uang jajan. Masuk sekolah harus mengikuti protokol, yaitu memakai masker, mencuci tangan. Menurut saya sekolah sambil memakai masker itu pas kita berbicara kepada guru itu membuat susah karena kayak hidung kita tuh ditahan sesuatu. Lanjut lagi sampai di kelas 12 dan itu udah tidak terasa karena kita cuma belajar di rumah saja. Masuk pada kelas 12 itu dilanjutkan lagi dengan PTM dan lancar karena semua
karena hampir seluruh sekolah sudah vaksin dan COVID pun semakin hari semakin menurun. Dan sekarang ini saya fokus buat masuk PTN yang saya inginkan sambil mengerjakan tugas dari guru-guru. Sekian, terima kasih.